acara tarian persembahan, ada acara nih zaman dulu, tahun berapa lah ini ya. Dari dulu ya udah ada kian tari persembahannya itu sampai sekarang. Masuk ke Ar-Rasyid mulai ngajar tahun 1997 sampai sekarang. Jadi lebih kurang sudah 25 tahun lah ya ngajar di sini, mengabdi di Ar-Rasyid. Itu jadi masa itu memang betul-betul sulit lah. Anak-anak di sini pun pada masa itu ya mandinya ke ladang Umi di simpang halaman. Simpang halaman ada masjid di sana itu yang lagi membangun kan. Sebelah kiri itu ladang Umi ke sana kan. Jadi setiap sore itu diangkat itu naik truk mandi anak putrinya. Kepala anak putra ya entah kemana-mana itu. Ya seperti itulah pada masa itu. Kalau subuh mandi pagi itu ya, anak-anak santriwati ini kami mandi ke sana itu, ke bawah sana, ke kolam yang Haji Ibrahim. Ada paret-paret di situ. Bukan seperti paret sekarang. Kalau saja Hani pernah ke sana, bukan seperti itu. Masih paret-paret gubangan apa gini lah. Disitulah kami mandi bawa anak-anak subuh-subuh, mentinting timba. Pada masa itu kami di sini cuma 2 orang ustazah yang tinggal di asrama, yang masih gadis. Satu lagi Ustazah Ainur Rahmi namanya, dari Medan, guru bahasa Indonesia. Kami 2 lah tinggal di asrama saat itu. Seperti itulah istilahnya perjuangan pada saat itu gitu. Tapi begitu pun tidak jadi kendala gitu. Terasa nyaman, dengan anak-anak pun dekat gitu. Anak-anak pun dengan kita dekat. Karena memang kita satu asrama. Di asrama itu memang kami tinggal di dalam asrama. Kamar ibu dulu di situ di gang yang sekarang itulah, gang antara kelas 4 sama kelas 25. Kan ada gang ke sana kan. Itu dulu kamar kami lah itu, pas di pintu itu. Pokoknya kami kalau mau entah buang apa keluar, itulah pintunya. Disitulah kamar kami dulu. Cuman masa itu kami 2 orang lah yang tinggal di asrama dengan Ustazah Ainur Rahmi itu. Jadi begitulah perjalanan, istilahnya perjalanan ibu dengan almarhum Ustadz. Setelah kami 8 bulan di atas, kami pindah ke Kota Pinang. Karena itu tadi mungkin karena situasi yang naik turun. Jadi begini, datang cobalah kita dulu punya istilahnya punya niat, ayo kita dulu di luar dulu tinggal gitu. Kami nyewa di Kota Pinang, di Kampung Malim. Waktu itu almarhum Buya Lutfi ini kan orang Kampung Malim itu, yang pimpinan pondok saat itu di sini. Jadi beliau lah mencarikan rumah kami di sana, di Kota Pinang, Kampung Malim. Dan yang menjemput kami kemari pun itu ya mobilnya termasuk orang yang dipandang di kampung itu, dijemput kami kemari dengan mobilnya. Sampai di sana luar biasanya ya ibu, nggak menduga masyarakat itu, mereka menyambut orang ibu itu kayak saudara sendiri gitu ya. Udah disiapkan makanannya. Kami belum ada masukkan apapun ke dalam rumah ini, belum ada kami angkat barang. Tapi udah kami serahkanlah semua sama Buya ini, istrinya ya. Pada masa itu hanya uang 200.000 ya, untuk mau masak apa kayak yang dibutuhkan. Sampai kami sana udah disambut kami dengan luar biasa ya. Tinggal di situ alhamdulillah selama 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Di sana juga buka pengajian di Kampung Malim ini kan, buka pengajian anak-anak Iqra. Kami sistemnya Iqra. Itu sampai 2 gelombang. Itu sore 1 gelombang, karena rumahnya kan kecil, jadi nggak muat kalau sekali masuk. Muridnya alhamdulillah banyak.
sore satu gelombang, nanti menjelang maghrib satu gelombang lagi, sekalian sholat maghrib berjamaah di rumah kan. Jadi selama di sana itulah kegiatan di rumah. Pagi masuk kemari ngajar, berulang. Belum ada kereta, masih berulang. Pada masa itu kan masih angkot masih banyak kan. Angkot dari Kota Pinang Sikampa itu banyak. Dan masih murah ongkosnya ya. Kalau ibu dulu kembali ke belakang ya. Ibu dulu kemari tahun 97 itu ongkos dari Kota Pinang kemari 500 rupiah saja nih. Masih laku ya. 500 rupiah. Dan dari Sidimpuan kemarin masih 6.000 rupiah. Tahun 97 ya. 97. Ya ini semua belum ada lah ini. Apa ini masih apa namanya? Kalau Haji Sairun sudah ada. Tapi Pak Adi belum ada itu. Dia masih sunyi lah dulu. Jadi di Kota Pinang selama 1 tahun setengah. Kemudian 2 kali bayar uang sewa lah ya, uang sewa rumah. Kemudian setelah itu tahun berapa ya, 93 apa ya, 2003 mungkin ya, 2003 barangkali Pak Andri pihak yayasan menyuruh supaya masuk ke dalam karena sudah dibangun rumah. Inilah dia pertama dibangun, ini sudah ada. Dan di sini dulu ada tutur nenek Umi di sini, tinggal di sini. Di sebelahnya kepala sekolah dulu, Ustadz Khuwailid namanya, Ustadz Khuwailid Daulay. Itu dulu pertama-tama kepala sekolah sini. Yang sebelah sana itu rumah Ustadz Mujono, sampai rumah Ustadz Yusron dulu yang sudah dibongkar. Ini kan dulu perumahan sana nih, terus ke sana. Jadi karena sudah dibangun rumah, disuruhlah masuk ke dalam. Pindahlah kami dari Kota Pinang kemari. Dari Kota Pinang kemari, ini sudah kosong. Yang sana belum diisi karena baru siap. Disuruh pilihlah yang mana. Karena yang sana memang baru, ini sudah duluan dibangun. Tapi karena ini rasanya lebih lapang, kami pilih ini. Dari saat itu sampai sekarang, ya alhamdulillah ibu masih di sini lah. Ya, sudah banyaklah kenangan di rumah ini ya. Suka dukanya udah di sini lah. Gitu. Iya, apa namanya? Setelah ibu masuk sini kan tahun 97. Kemudian ya udah pastilah dijumpai pada masa itu ya. Ustadz-ustadznya masih banyak yang lajang, itu dari yang jauh-jauh, ada dari Tanjung Balai. Salah satunya ya Ustadz Azhar ya. Itu orang pertama juga di sini dulu sama almarhum Ustadz. Mereka lah orang pertama dibuka pesantren ini. Yang masih ada di sini Ustadz Azhar. Itu kalau ibu ya tahun kedua kan. Jadi dan mereka dulu Ustadz Azhar. Oh, satu lagi Ustadz Sopyan. Ustadz Sopyan orang Kota Pinang ya. Ini ya orang ini yang tiga istilahnya dengan Ustadz almarhum ya, termasuk pakar-pakar kitab kuning ya. Mereka lah saat itu mungkin barangkali yang paling kita istilahnya yang pakar-pakarnya ada di kitab itu ya. Jadi tahun pertama ibu belum begitu mengenal lah sama Ustadz ya, belum begitu dekat ya. Namanya anak gadis ada anak muda ya, udah pasti di tahun ke-29 di awal itu udah adalah mulai kayak biasa lah kita di sini, udah ada ustadz yang lajang, ada anak gadisnya, pasti dijodoh-jodohkan gitu ya. Jadi awalnya begitulah, dijodoh-jodohkan. Ya kayaknya di awal itu belum ada rasa lah, mungkin lama-lama mungkin sering dimotivasi, apalagi saat itu ya almarhum Buya Lutfi, orang Kota Pinang, mantan Ketua Kota Pinang. Saat itu di sini dia menangkan pimpinan pesantren kan, pimpinan pondok. Orang Kota Pinang sudah almarhum Buya itu. Jadi salah satunya yang motivasi itu ya Buya itu. Jadi istilahnya pun lama-lama ya berpikir, ya sudah orang tua pula yang ini, apalah salahnya dipertimbangkan gitu istilahnya ya. Nah, seperti itu. Ya singkat ceritanya, setelah sudah sama-sama ini, istilahnya dijumpakan untuk untuk menguatkan kabar, udah kedatangan lagi kabar bahwasanya ustazah ini sama ini gitu. Sampai Umi Yayasan itu dengar, saat beliau Umi datang kemari itu, Umi kan sering datang kemari dulu kan, masih yang anak-anaknya kan masih kecil kan.
Pak Andre itu dulu masih belum bisa lah, dia masih apalah ya, tamat SMA, masih tamat SMP lah, dia paling kecil pula ya. Jadi Umi itu yang sering kemari. Ketika beliau datang, karena sudah dengarnya kabar ini, dipanggilnya, Ibu benar apa enggak begini-begini, saya dengar ceritanya. Baru ya Ibu sampaikanlah pula istilahnya apa adanya gitu. Ketika beliau mau ke Sosa, kan ada kebunnya di Sosa, diajaknya kami berdua, ayo ikut gitu. Istilahnya mungkin mematangkan apa inilah itu ya, memastikan benar apa enggak kabar itu gitu. Diajaknya kami berdua ke Sosa, ya sambil tanyainnya, udah ada Kak dengar Umi begini-begini, benar apa enggak? Kalau memang apa, ya apalah jangan dilambat-lambatkan gitulah istilahnya. Ya singkat cerita ya udah sama-sama oke. Ya ke orang tua lah minta restu ya kan, sampaikan sama orang tua, ya namanya kita sudah dewasa, ya orang tua ya kalau menurut kamu nak bagus ya kami mendukung gitulah istilahnya ya. Jadi tahun 99 Januari kalau nggak salah ya Ibu ya, disitulah Ibu menikah sama almarhum Ustadz. Ya, setelah itu pas kalau nggak salah ya pas bulan Syawal lah itu ya menikah, kami pulang menikah, kemudian karena belum pesta, mau pesta pula di rumah Ibu kan, karena belum pesta jadi belum boleh Ibu dibawa ke rumah Ustadz Kasibuan, karena begitu dia ini ya kan, tunggu pesta baru diantar gitu dengan keluarga gitu kan, istilahnya apa namanya itu, harus diantar gitu seperti itu ya. Tapi setelah diadakan acara resepsinya, balik dulu karena mau ujian di sini, pulang dulu kami. Pulang karena Ibu belum diantar pulang ke rumah, istilahnya belum ya secara agama ya udah sah ya kan. Tapi kan secara adatnya belum diantar ke rumah Ustadz. Jadi kami balik kemari karena mau ujian. Ya udah satu di masjid, satu di asrama gitu. Seperti itu. Sekitar 2 minggu ya, baru setelah selesai ujian pulang lagi ke kampung, mengadakan resepsi, baru setelah itu kembali kemari sampai ke sini. Setelah acara resepsi semuanya, Ibu udah diantar ke rumah Ustadz, kemudian kami baliklah ke pesantren. Saat itu belum ada perumahan ya kan, belum ada perumahan. Jadi kantor yang sekarang itu, kantor administrasi, itu dulu Mes Umi Yayasan. Kantor yang sekarang itulah Mes Umi Yayasan dulu, kalau dia kemari disitulah tinggalnya. Jadi kami disitulah selama hampir 4 bulan di situ. Baru setelah itu tidak lama, karena mes itu ya memang untuk tempat Umi dan keluarga kalau datang, jadi istilahnya berlama-lama di situ kan kurang bagus. Baru disuruh lah, dianjurkan lah kami naik ke atas Asrama Putra. Asrama Putra sekarang itu kelas 6 sekarang di situ. Yang sebelah gang ini ya, disitulah dulu. Ada 2 keluarga kami di situ. Satu lagi Ustadz Suwarno namanya, Pak Suwarno itu guru biologi. 2 keluarga kami di situ. Selama 8 bulan, lebih kurang 8 bulan di atas. Saat itu ya apa namanya ya, pada masa itu memang tahun 99 2000 itu ya, 2021 itu masa sulit, bisa dikatakan sulitnya air ya kan. Artinya masih teringang lah di dalam benak Ibu itu, ketika saking sulitnya air ini, ketika hujan turun, kami itu timba-timba ini dideratkan lah itu di teras itu menampung air, baru dimasukkan ke bak. Begitulah ya pada masa itu. Jadi seperti itulah istilahnya, pada ya itulah zamannya seperti itu ya, karena dicari air pun gak dapat gitu, dicari air pun gak dapat. Baru istilahnya pada masa itu air itu kayak harga emas loh. Kalau Ibu nyuci ya, itu bilasan air apa ini, air cucian ini nggak dibuang ini. Untuk apa? Membros kamar mandi. Membros kamar mandi ini ya. Memang ya di awal itu sangat sulit lah, namanya bisola. Biasanya kita punya teman
ya pekerjaan itu ada bisa berbagi, yang hal-hal yang seharusnya itu kerjaan laki-laki nggak kita yang ngerjakan, tiba-tiba kita sendiri, ya semua harus dikerjakan. Kita lah sebagai suami, sebagai istri harus dikerjakan, mau tak mau harus dikerjakan. Ya ibu kan orangnya kok bangsa-bangsa hewan melata itu kan sangat takut sih, ya kan? Istilahnya bukan berarti mau ditunjukkan hantu, bangsa hewan melata itu sangat takut gitu. Ada rasa geli, jadi teringatlah itu, ya Allah, kalau masih gitulah dia kan, teringat kalau ada nggak akan aku ini gitulah, nggak aku yang ini, seperti itulah istilahnya. Apa namanya ya, hal-hal yang memang laki-laki megang itu, yang harus bertugas itu, ya mau tak mau awak kerjakan sendiri gitu. Jadi itulah mungkin di awalnya memang pasti sulit lah, tapi Allah kembalikan sama ya, mungkin udah inilah yang ditakdir Allah yang tentukan sama kita. Harus mungkin ini cobaan memang harus awak kuat, karena semua yang mengatur itu Allah. Jadi kita sendiri yang menguatkan ini. Kalau aku nggak kuat, aku sakit, nggak ada gunanya gitu. Ya, jadi memang harus kuat dengan dukungan keluarga juga, memang harus kuat. Dan sampai sekarang ya gitu, rasanya ya kalaupun Ustadz gak ada, tapi seolah-olah dia masih ada di rumah ini gitu, seperti itu ya, begitulah. Masih makanya nggak ada yang ibu copot-copot semua, apanya nggak ada yang diturunkan, masih tetap di situ, ada fotonya di sana. Ketika kami di Padang ada fotonya, nggak ada yang kalau langsung disampaikan itu nggak ada rasa ibu ya. Cuman kalau ibu membacanya ini ya, jadi seseorang itu jadi orang yang selalu bersyukur gitu, berterima kasih dengan apa yang diamanahkan kepada kita gitu. Baru ya selalu memandang positif orang lain gitu. Kok saya itu aja. Ya seorang guru itu memang harus punya jiwa pengabdian yang tinggi. Artinya ada pengabdian itu artinya punya ketulusan, keikhlasan, rasa cintanya kepada macam kita sini, kepada pondok, kepada anak-anak, ya kan, seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya ketulusan dalam mengabdi itu, ya nggak akan bisa kita bertahan dalam pekerjaan itu, ya kan. Seorang guru yang nggak punya rasa pengabdian dalam dirinya, pasti dia nggak bisa bertahan dalam pekerjaannya. Kalau ibu rasa seperti itu kan, ya istilahnya kalau dia merasa tertekan, merasa ada tekanan dalam pekerjaannya, tidak akan bisa dia bertahan dalam pekerjaan itu. Pasti dia akan keluar, itu pasti dia ini. Jadi kalau punya pengabdian yang tinggi, yang kuat ketulusan, rasa cintanya, keikhlasannya, itulah mungkin yang membuat dia bertahan. Ya itu tadi lah, jangan kita memandang finansialnya dulu gitu kan. Orang kan kadang-kadang yang itu aja finansialnya, ya. Karena ketika kita punya pengabdian, ketulusan, ya jiwa yang ikhlas, pasti mungkin yang kita terima itu ya berkah. Itulah mungkin yang menjadikan kenyamanan pada diri kita, barangkali seperti itu. Jadi kalau seseorang nggak punya jiwa pengabdian yang tinggi, seorang guru itu nggak punya jiwa pengabdian, dia tidak akan bisa bertahan di tempat kerjanya itu. Kalau ya ibu rasa seperti itu. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada pondok, kepada anak-anak, supaya lahir jiwa pengabdian itu, ya kan, seperti itu kan. Kalau menurut ibu ya, yang ibu rasakan, memang harus ada ini. Kalaupun kata memang ya
payah ikhlas, memang itulah yang harus dituntut sebagai guru itu ya kan, seperti itu.